Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya habiballah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan serta kita doakan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir pada subuh yang mulia ini umarah kita Bapak Camat Kecamatan Rokan Ampat Koto. Kita doakan semoga beliau panjang umur, diberi Allah keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Biasa beliau didampingi dengan Bapak Camat Pendalian Ampat Koto. Kenapa beliau tak hadir subuh ini Pak Camat? Mungkin saja hadir Pak. Itulah. Rupanya beliau ada di paling ujung. Beliau ini tawaduk. Apa arti tawaduk itu Ustaz? Ada mengartikan tawaduk itu rendah hati. Tapi tawaduk itu bisa juga diartikan tertawa sambil duduk. Begitu. Beliau ini kita doakan juga sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia serta kita doakan dimuliakan Allah para asatizah, para ustazat, guru-guru kita, para alim, para ulama, sahabat saya Ustaz Zulkarnain. Asbab beliau senantiasa saya bisa bersilaturahim ke Kecamatan Rokan Ampat Koto ini. Mungkin kalau tidak karena sebab beliau tipis rasanya Bapak Ibu, dari sekian banyak ustad-ustad balagi di ujung batu, tapi beliau masih berkenan untuk memberi amanah ini kepada saya. Kita doakan guru kita ini panjang umur dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang menarik subuh ini, saya mengisi dulu kajian di Masjid Al-Aqidah yang dekat pasar. Itu namanya Pak ya. Ada salah satu ayahanda orang tua kita bercerita sama saya, Ustaz Rangkuti, saya juga punya anak yang sudah tamat pesantren, kata beliau. Yakin saya Ustadz kenal orangnya, tapi mungkin entah beliau kenal sama Ustadz. Itu pula lah pertanyaan beliau itu. Rupanya itu yang disampaikan sekitar hampir setahun yang lalu. Maka baru pagi ini saya mendengar kembali nama itu. Guru kita Ustadz Azril rupanya ya, Ustadz Azril Arzil LC. Yang mana orangnya Pak? Beliau ya Pak. Allahu Akbar. Izin takzim Ustaz, baru kali ini bisa langsung bersua, bertatap muka, bermuwajahah. Doa saya kepada Allah, semoga kemudahan serta keberkahan niat untuk membangun kampung tercinta ini diberi Allah kemudahan, dan luas hati masyarakat ini mendukung, rela beliau pulang kampung tahun ini. Insya Allah sudah dibuka untuk
pondok pesantren yang ada di kampung kita ini juga. Siapa lagi yang bisa memuliakan beliau ini kalau bukan kita? Siapa lagi besok yang akan menaikkan daripada popularitas kampung kita ini kalau bukan kita? Maka ketika sudah ada anak-anak kita yang sudah jauh mereka terbang melambung tinggi menuntut ilmu, balik ke kampung halaman, tidak ada kecuali yang kita lakukan, bersihkan hati kita bahawa beliau ini adalah putra daerah, beliau ini anak kita, beliau ini guru kita, beliau ini keluarga kita. Dukung yang punya harta, dukung dengan harta. Yang punya kekuasaan Pak Camat, dukung dengan kekuasaan. Mudahkan kalau perlu proposal besok. Apa intinya? Itu juga besok yang akan dikenang orang 100 tahun yang akan datang kalau belum kiamat dunia. Anak cucu bercerita, kakek kami dulu, ayah kami dulu, tu ada di Rokan 4 Koto, tegak berdiri kokoh di kader anak-anak Islam. Nama pesantrennya pesantren Darul Azhar, dibawa beliau nama dari LC-nya dibuat juga Al-Azhar di Rokan 4 Koto. Kita doakan Bapak Ibu, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kita, nenek mama, pemangkuh adat yang senantiasa kita minta petunjuk ajar. Semoga kita bisa bersanding adat dengan syariat, sehingga kita berharga sebagai manusia, sehingga kita menjadi manusia yang beradab, sehingga kita ini selamat dunia dan akhirat. Maka orang-orang tua kita ini, biarpun izin maaf, ada nenek mama kita, ayah kita ini yang mungkin secara akademisnya ndaknya tamat SD, kalau bahasa dulu SR napa. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya asam garam pengalaman kehidupan, banyak awak kadang-kadang yang muda ini anggap sepele dengan ayah oma awak yang tidak bersekolah itu, padahal mereka lah yang memegang tuah itu. Okey, secara syariatnya kita perlu akademisnya, tapi kalau tuah itu tetap mereka yang pegang Bapak Ibu. Maka kalau ingin terbuka pintu rezekimu, kalau bahasa saya pribadinya, sering-seringlah membuka telapak tangan orang tua. Apa makna? Meminta tunjuk ajar, memberikan dia duit kalau ada. Ini semua untuk mengundang keberkahan dalam hidup kita. Nenek mama kita doakan sehat-sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu, apalagi pengurus Masjid Al-Falah ini beserta panitia sudah bertumpus lumus, capek, letih, khawatir, takut datang cuaca yang tak mendukung, takut jamaah tidak ramai. Kalau Pak Camat tadi lewat dari pintu sebelah, persiapan jamaah ini, panitia ini Pak Camat, entah berapa teko, entah berapa cambong, berapa cawan di situ tersedia. Saya mencium dari tadi itu, kalau tidak lontong sate itu, insya Allah lah Bapak Ibu. Banyak persiapannya. Apakah itu sia-sia? Tidak Bapak Ibu. Kita doakan yang berinfak, yang bersedekah senantiasa, apalagi sampai pula bentuk makanan. Berapa banyak nanti yang kenyang perut kita setelah GSSB ini, dikenyangkan dengan infak sedekah sahabat-sahabat saudara keluarga kita. Pantaslah dari asbab sedekah ini, selain menolak bala, menurunkan keberkahan, khususnya di Kecamatan Rokan 4 Koto. Amin ya rabbal alamin. Izin maaf Bapak Ibu, tak seperti biasa. Suara saya pagi ini memang agak serak-serak banjir nampaknya ini. Untunglah mikrofonnya agak bagus sedikit. Tadi malam habis saya kajian di daerah Kota Lama sore, saya pulang ke rumah langsung berubah. Saya pun heran. Kalau bahasa orang-orang kampungnya, entah ada yang mengirim guna-guna, entah cemana. Ini saya pikir, mendadak dia hilang Pak. Tapi kalau sama kita Ustaz ini tidak percaya kita model-model kayak gitu kan. Apa yang salah makan saya ini? Begitu saya berpikir. Oh, tadi malam saya berusaha. Sebenarnya mau saya telepon Ustaz Zulkarnain.
mau istilahnya dicenglah dulu dengan ustaz yang lain, tunggu sembuh suara saya. Tapi beliau takkan percaya. Selama kami berkawan dah berapa tahun, tak pernah sejarahnya seorang Kutini saya dengar sakit. Tak pernah saya dengar beliau ini biarpun suaranya tak keluar, biarpun serak-serak basah, tak yakin dia. Maka Bapak Ibu, di awal ini suara saya kurang jelas, berikan saya maaf, berikan saya izin. Mana tahu dalam penyampaian ini nanti ada yang kurang jelas, maka tolong saya dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, hari ini Bapak Ibu kita sudah berada di tanggal 18 Zulqa'dah. Maka tanggal 18 Zulqa'dah ini kalau disebutkan, kalau dihitung apa yang terpikir kalau sudah masuk Zulqa'dah, pasti kita menghitung-hitung kapan kita hari raya haji. Ayah omak dulu kan dah tahu ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang tahu ayah omak dulu hari raya haji. Kalau tidak hari raya haji, hari raya kurban, hari raya menyembelih hewan, hari raya makan-makan daging. Itu yang terpikir sama kita Bapak Ibu. Maka pagi subuh ini tanggal 18 Zulqa'dah, 12 hari lagi Zulqa'dah selesai. Tambah 10 hari lagi, 10 Zulhijjah, masuk nanti puncak dari kemuliaan segala hari yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Adha. Apa puncak amal yang paling bagus dilakukan di Idul Adha? Satu, yang mampu, yang dapat panggilan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, solat Idul Adha. Saking mulianya solat Idul Adha itu, ada besok tanggal 10 Zulhijjah tahun ini, ibu-ibu izin maaf yang halangan tak bisa solat, itu masih disuruh nanti datang, tapi bukan untuk solat. Untuk apa? Menjadi syiar meramaikan daripada Idul Adha itu, datang tetap, tapi bukan untuk ikut solat. Kalau di masjid tak usah masuk ke masjid. Untuk apa kami datang perempuan yang halangan Pak Ustaz? Ikut mendengarkan khutbah Idul Adha. Maka ibu besok kalau berhalangan pas tanggal 10 Zulqa'dah, paginya itu orang berangkat solat Idul Adha, awak jangan tidur di rumah. Awak jangan menonton TV di rumah, ikut beserta. Kalau di lapangan dibuat, hanya memisah saf dengan orang yang tadinya tak halangan. Ibu, nenek tetap juga memantau dari belakang. Dengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib kita nanti. Apa makna? Saking mulianya hari itu, maka jangan sampai kita ketinggalan. Yang ketiga, inilah dia kurban. Pagi ini kita akan berbicara tentang masalah kurban ini. Tapi kalau dalil-dalilnya nanti, itulah gunanya Ustadz kita ni pulang kampung. Ada nanti sesi pertanyaan di akhir, tak usah tanya sama seorang kuti lagi, itu menguji-uji namanya itu. Udah di kampung ni tempat bertanya itu, gelar beliau ni LC, tentu legalitas ilmu jauh lebih tinggi dibandingkan SKM. Saya ni Ustaz Azrili, SKM saya ni, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kalau bertanya nanti dalil-dalilnya sama beliau. Ustaz Rangkuti apa bagiannya? Saya kajiannya umum, saya tukang menggasnya saja. Siapa-siapa nanti yang kena dalam kajian kita ini, maka jangan tersinggung, untuk kebaikan kita bersama. Apa kajiannya pagi ini? Menggas supaya kita ini sadar tentang ibadah kurban. Bapak Ibu, Masjid Al-Falah ini sudah berapa jumlah hewan kurban sampai saat ini Bapak Ibu? Mana Bapak pengurus? Ustaz Zulkarnain ditanya, dekatnya di sini. Berapa Ustaz sekarang? 4 ekor. 4 ekor sapi atau 4 ekor kambing? Oh sapi. Udah lumayan tuh. Jumlah kakak satu
RT RW awalnya kalau di Jumbatu bahasanya sampai 300 160. Kalau seandainya satu rumah berkurban satu orang, satu bagian saja, kalau dikali 160, mestinya berapa tiap tahun sini kurban, Pak? Kita bagi saja, satu ekor sapi 7 orang, 4 ekor sapi 28, ya Bu? Kalau 160 berapa ekor sapi berarti? Tunggu dulu dihitung Bapak itu. Karena ini mau kita gas ini berapa, Pak? 22 ekor sapi mestinya kurban Masjid Al-Falah tiap tahun. Kalau dihitung satu orang saja ikut kurban per kakak. Tapi Pak Ustadz, kurban itu mahal. Mahalnya gimana? Kita tanya harganya berapa? Berapa Ustadz Zulkarnain satu bagian kurban? 2.600.000. Yang bawa kalkulator, bawa handphone, tolong sama-sama kita hitung. Kalau banyak mengatakan kurban ini mahal, berarti otaknya sungsang. Tahu Bapak Ibu sungsang? Memang otaknya tidak mau meningkatkan agama ini lagi. Ibadah tu diakal-akalinya terus. 1 tahun berapa Bu? Berapa hari? Kita ambil 360 hari. Kemudian 2.500.000 ini, 2.600.000 satu ekor kurban. Kita bagi 360 hari. Hanya butuh 1 hari itu kita menabung dari tahun semalam 7.200 rupiah 1 hari. Kalau menabung dia dari tahun semalam 7.200 sehari, maka tahun ini dia bisa ikut kurban. Sekarang Pak, kita tanya dulu, tidak usah bapak-bapak, karena dia pasti mengelak. Saya minta contoh satu ibu-ibu yang dapat rejeki suaminya ahli hisap perokok. 1 orang saja. Ibu saya yang mukena hijau, apa merokok enggak? Enggak. Alhamdulillah. Ibu saya yang mukena bunga-bunga, perokok bapaknya? Merokok bapak? Oh, merokok kata ibu tu. Kita sepakati dulu ya. Kalau orang perokok, orang rokan 4 koto, berapa biaya rokoknya sehari? Kata ibu 20.000. Saya tak yakin. Tak tanya langsung sumbernya. Abang merokok? Enggak. Banyak tak merokok. Usaha merokok dah. Mah, apa merokok Pak? Nah, ada yang merokok nih Pak. Pak Camat merokok dah? Pak Camat pun dah? Masya Allah, kemana lagi begini? Abang dari Sikabau Jayanya. Abang merokok kan? Tak ada yang mengaku. Sudahlah. Kata ibu yang jadi bendahara mengeluarkan duit untuk rokok suami, katakan 20.000. Kita hitung 20.000 per hari ini Pak, jangan salah-salah. Kalau 20.000 per hari Bapak habiskan untuk rokok, kali 360 hari, Bapak menelan duit untuk rokok setahun 7.200.000. Ulang sekali lagi ya. Kalau untuk beli rokok Bapak 20.000 per hari, kali 360 hari, maka Bapak menghabiskan untuk rokok 7.200.000. Pikir itu Pak, pikir. 7.200.000 mahal? Tidak Pak Ustadz. Kalau dibanding ke kurban 2.600.000, udah berapa hewan kurban nih 7.200.000 nih Pak?
Ada lagi bapak-bapak mengatakan kurban ni mahal. Kalau meninggal bapak besok, yakin bapak rokok tu datang ke kuburan tu membela bapak? Tanya besok sama buya kita ni Kalau sampai bapak mengambil hukum yang paling kuat, apa hukum merokok? Haram. Oh, kalau sempat gitu kacau dunia ni pak. Diperhalus sikit, merokok hukumnya makruh, dibenci. Kalau bisa tinggalkanlah. Apa sebab? Segala sesuatu yang membuat badan kita menzolimi diri, itu kan pak, kalau saya yang nak merokok ini kan, saya tengok apa sebenarnya pak untung dari merokok itu. Saya tengoklah dulu bapak, kita uji dulu nih. Oh, ustaz tidak tahu. Kalau kita perokok berat nih pak ustaz, saya yang tak perokok menengok kan, bakar, hisap, tiup, habis jadi abu, selesai. Ustaz tidak tahu. Asal kita pak ustaz suntuk, kan begitu pak biasa tu. Kalau merokok kita, otak ini ngecereng balik, cerdas dia, terbuka wawasan. Kalau benarlah rokok itu bisa membuka wawasan, kenapa anak-anak yang ujian itu tak dikasih merokok supaya pintar-pintar semua pak? Coba pak jawab dulu. Kalau betullah merokok bisa membuka cakrawala berpikir supaya otak diencer, kenapa orang-orang yang tes ujian CPNS Pak Camat tak disuruh merokok dulu? Merokok. Supaya nanti jawab ujian itu cerdas semua. Coba pak. Ustaz jangan marahi kami perokok. Ustaz kan enggak tahu aja. Terserah. Yang penting ku sampaikan kajinya ya pak. Kalau 20.000 bapak habiskan untuk rokok selama 1 hari kali 360 hari, berarti bapak menghabiskan duit, kalau bahasa saya secara cuma-cuma 7.200.000. Itu belum tentu besok bisa menolong bapak di hadapan Allah, malah bisa menjadi pertanggungjawaban. Kita pastikan pak, orang yang merokok itu besok tak ada di sorga. Apa sebab pak ustaz? Karena orang perokok butuh api. Api itu ada di neraka jahanam. Maka kalau merokok besok harus ke neraka dulu, ambil apinya baru balik lagi. Itu bercanda itu pak, tidak ada hukum seperti itu ya. Izin maaf saya pak. Berhentilah pak, berhentilah. Nah, rupanya kurban itu sangat-sangat murah. Kalau dibanding-banding dengan rokok saja pun sudah jauh ketinggalan kurban 2.600.000. Sekarang ibu punya anak 2, 1 SD, 1 SMP. Anak sekarang berangkat SD, berapa jajannya? 5.000 paling sikit, itu pun sudah ada bontotnya. Ustaz tahu, saya juga sudah nyekolahkan anak. Asal saya antar pagi sekolah, bontotnya sudah ada nasi gorengnya, ada mie, ada lengkap buahnya. Begitu saya kasih 2.000 rupiah. Dapat apa ini ya? Kata dia. Bontot bukan sudah ada, saya bilang. Orang masih ngunyah, awan nanti tak ada mengunyah lagi. 2.000 tu kurang tu ya? Kata dia. Berapa jadi? 10 lah ya. Oh mak 10. Kau pikir gubernur ayahmu ni? 5.000. Oh 5.000. Pulang dari SD, ya jajan 5.000. Berangkat MDA lagi 5.000. Ngaji antara maghrib isya 5.000. Udah berapa bu? 20.000. Yakin Ustaz Rangkuti besok kalau Ustaz meninggal dunia, anak yang dikasih 20.000 per hari ini bakalan doakan Ustaz? Belum tentu. Yakin bapak ibu besok anak yang kita kasih 20.000 kalau mati kita besok, kemudian dia buat acara syukuran atau dia buat acara nanti akikahan, dihadiahkan pahalanya ke kita? Allahu Akbar. Mati awak besok belum tentu mau dia membuat nama di pamflet masjid, dibuatnya peserta kurban kelompok pertama almarhum ayahku. Jarang dapat seperti itu. Apa sebab? Untuk dia saja pun dia mikir. Itu untuk satu anak SD. SMP Pak Ustaz tidak berlaku 5.000 lagi. Sekali berangkat minyak Hondanya 10.000. Uang jajannya 10.000.
Pulang dia nanti makan di rumah juga, tidak usah dihitung. Berangkat dia nanti, anak SMP paling sikit satu hari menghabiskan 30.000. Kalau 30.000 dikali 360 hari, berapa jumlah Pak Ustaz? 10.800.000 kurang lebih. Satu anak menghabiskan segitu selama setahun. Tapi yang paling anehnya, lupa awak terhadap diri awak sendiri. Yang mestinya sudah jelas-jelas kurban itu besok yang akan menjadi amal penolong. Padahal anak belum tentu menolong. Tapi awak lalai selama ini. Dapat tahun berganti tahun, selalu berkata dalam pikiran, kurban itu mahal, 2.600.000 kalau mau makan daging saja, beli di pasar. Ini bukan perkara makan-makan daging Bapak Ibu, perkara tentang iman. Sini dia Pak. Kurban ini tak ada kaitannya dengan orang kaya, mohon maaf. Kurban ini bukan kaitannya dengan luasnya kebun sawit, mohon izin. Kurban tidak ada kaitan dengan banyaknya pintu ruko, banyaknya rumah kontrakan. Kurban kaitannya dengan iman. Di sini dia Bapak Ibu. Kenapa orang yang izin-izin maaf, yang hanya dia mungkin memanen daun singkong, diikat 10 ikat, diantar ke pasar rokan. Berapa untung sehari Pak Ustaz? Kadang 3.000 perak. Apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Pulang ke rumah, 2.000 perak. Ada kotak-kotak amalnya di rumah, di kamarnya. Terbuat dari kardus Indomie, dilakban dari bawah, dari atas, dibolong sedikit, hanya muat duit saja. Apa niat ibu ni diam-diam? Ya Allah, saya ini mendengar 2.600.000, bagi hambamu yang lain itu gampang, tinggal menekan angka di ATM. Bagi saya ini berat ya Allah. Tapi aku punya niat, 2.000 rupiah. Bismillah, aku niat berkurban ya Allah. Pulang besok, bismillah, aku niat kurban ya Allah. Karena 2.000 hanya satu hari tertabung, maka tentu satu tahun belum mencapai target 2.600.000. Tahun besok lanjutkan lagi, tahun besok lanjutkan lagi. Rupanya belum sampai 2.600.000, mati si ibu tadin. Apakah sampai niat kurban tadin? Sampai Bapak Ibu, demi Allah. Apa sebab? Karena niatnya sudah jatuh ingin, tapi belum dimampukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal sekarang mental-mentalnya kalau cerita agama ni, banyak yang mengata miskin, banyak yang mengata tak mampu. Kata Ustaz tadi, Allahu Akbar, 160 kakak, 4 ekor sapi kurbannya. Allahu Akbar. Malu kalian orang rokan pakoto sama Allah. Aku begitulah Ustaz pula cara ceramahku. Aku mohon izin nih, karena ini menggas ini. Tahun semalam berapa Ustaz Zul? 8. Dah sampai juga 6. 2 lagi target. Tahun ini harus 10 ini paling sikit nih. Gas sikit lagi ya. Nih. Sekarang orang rokan 4 koto, izin maafnya, serendah-rendah penghasilan kita di rokan ini, rata-rata ada enggak sepeda motor di rumah kita masing-masing? Jawabnya ada. Pak Camat berapa motor di rumah Pak? Dah terhitung kalau Pak Camat lagi 6 bisa jadi ya Pak Camat. Bapak-bapak ni saja yang wira swasta, yang hanya izin maaf menderes, paling sikit 2 motor bapak di rumah. Satu yang kredit, satu tak badak. Kan begitu kira-kira ini. Berapa sekarang supaya bisa kita beli Honda baru kredit untuk DP? Siapa yang baru ambil Honda musim-musim Covid pun jadilah, atau sekarang nih? Kita sepakati DP-nya 1 juta. DP lah Honda ini 1 juta. Diangsur tiap bulan 900.000. Yang mestinya Honda ini kalau cash hanya 20 juta, maka ketika dikredit membengkak 27 juta. Pertanyaan, kalau datang Ustaz Rangkuti menanya sama ayah sama ibu, Bapak, iya, Honda ini seandainya ditarik sama leasing, gimana kira-kira? Bapak perjuangkan, ibu perjuangkan apa tidak? Oh Pak Ustaz, Honda ini sudah kebutuhan ini.
Mau mengutang pun akan dibuat untuk membayar, jangan sampai ditarik lesing. Kenapa Bapak bilang begitu? Untuk ke kebun, Honda perlu. Ke pasar belanja, Honda perlu. Ngantar anak sekolah, Honda perlu. Ada urusan ke Ujung Batu, Honda perlu. 900.000 tunggang langgang banting tulang poras keringat, mati-matian, hutang sana, hutang sini, asal kendaraan dunia bisa dah. Kurban Ustaz Zulkarnain 2.600.000 hanya bisa diangsur selama setahun 7.200 rupiah. Tapi banyak orang mengata mahal, mahal, mahal. Biarpun hadisnya doib, rupanya kurban itu besok menjadi kenderaan di titian Siratal Mustaqim. Kalau ada orang rokan 4 koto, kredit Honda dia bisa, kurban dia tak pernah ikut. Kalau mati bapak besok, minta dikuburkan bapak dengan Honda, kredit bapak itu besok baru adil. Supaya main Honda Supra Pit bapak dikubur itu besok. Allahu Akbar. Kok begini mental umat Islam sekarang nih? Yadul ulya khairun miyadus supla. Tangan di atas itu lebih khair, baik, mulia. Miyadus supla daripada tangan yang di bawah. Mental Islam tak boleh suka meminta. Mental Islam memberi. Apa makna? Kalau cerita berkurban, ramai-ramai kita daftar. Jangan ramai-ramai harus dapat kupon kur. Jelas dah suara ustaz ni. Aku kena serak-serak basah ni, takut pula aku dah jelas bapak dengar nanti. Kita ulang sekali lagi ya. Kalau mental umat Islam ini suka meminta, menadahkan tangan di bawah, hancur kita Islam ni besok. Mestinya umat Islam tangannya, mentalnya di atas, suka memberi. Kalau panitia kurban sudah membuka kuota 2.600.000 satu bagian ekor kurban, kita daftar ramai-ramai 160 kakak, paling tidak 20 ekor sapi harus ada. Maka kemudian kalau kita mentalnya ingin dapat mulia, kita harus ikut kurban tahun ini Pak. Tapi kalau mentalnya meminta-minta, kejadian Pak di Ujung Batu, Allahu Akbar. Kalau giliran bayar zakat fitrah, banyak mengelak-ngelak. Gitu Pak Camat kan? Giliran dibuat kelompok untuk kurban, banyak mengelak-ngelak. Tapi sempat bapak ni besok terlewat enggak dapat kupon kurban. Mau ngamuk satu kampung ni bapak ibu. Aku dekat dengan masjid tak dapat, sekilo pun tak dapat kata dia. Allahu Akbar. Kalau hanya tujuanmu makan daging, kumpul duit 100.000, beli ke pasar, shop, makan sepuas, bisa kita lakukan. Tapi ini masalahnya amal bersama, beringin sama-sama, makan sama-sama, dapat silaturahimnya. Di situ ada keberkahan. Bapak Ibu, kalau belum sadar juga tentang masalah kurban ini, kita gas sikit lagi ya. Tentang anak, rupanya lebih murah lagi kurban. Rokok bapak lebih murah lagi kurban. Dibandingkan sepeda motor lebih murah lagi kurban. Kalau sampai bapak-bapak yang pakai roda 4 ni tak berkurban, itu kualat besok tu Pak. Tengoklah Pak. Mobil itu ratusan juta bisa awak beli. Apa jawab? Kebutuhan Pak Ustaz. Honda itu puluhan juta bisa awak beli. Apa jawab? Kebutuhan Pak Ustaz. Apa bapak ibu tidak butuh besok di akhirat untuk menolong? Ibu selalu kalau ada acara sering menyanyikan, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau meninggal Ustaz Rangkuti ini pagi subuh ini, mobil saya itu masih baru. Kalau sampai Ustaz Rangkuti ini tak ikut kurban tahun ini, alangkah kualatnya saya, murka Allah menengok saya. Apa bisa ikut mobil tu ke kuburan tu? Tak bisa Bapak Ibu.
Cuma 3 bulannya iddah istri saya besok. Supaya paham kita Pak, hinanya diri kita sekarang ni. Kalau tidak disiapkan amal ni baik-baik, hina kita besok di hadapan Allah. Meninggal Ustaz Rangkuti pagi ini, 3 bulan ke depan, istri bersedih, habis iddahnya, datang anak-anak muda, ditengoknya istri saya, oh itu mantan istri Ustaz Rangkuti, ustaznya sudah meninggal, mobilnya ada, sawitnya ada, rumahnya ada, maka diganggu anak muda. Hanya 3 bulan bini itu yang mengingat awak Pak. Awak sudah bekalang tanah, dimakan cacing tanah. Bini dengan berondong mudanya sudah enak-enak menyetir mobil baru tu balik. Mati-matian tunggang langgang Pak untuk membeli mobil tu. Rupanya pindah tangan setelah kita tiada. Pikir tu Pak. Ibu jangan senyum-senyum dulu. Ada serangan balasan nanti ni. Senyum-senyum aja dia mampus katanya. Bapak Ibu, apa hukum kurban tu Pak Ustaz? Kata Imam Abu Hanifah yang kita sebut terkenalnya Imam Hanafi, kata beliau hukum kurban itu wajib. Mayoritas yang kita ikut Imam Syafi'i. Kalau beliau apa katanya? Sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan, dikuatkan, tak sampai level wajib. Tapi biarpun sunnah yang dikuatkan tak sampai wajib, kalau mampu maka harus ikut kurban. Mana ukuran mampu itu Pak Ustaz? Paling tidak ada 3 penilaian mampu. Kalau Anda mengata-ngata subuh ni tak mampu juga dia, inilah penilaiannya supaya dikategorikan mampu. 1, ada kebutuhan pokoknya selama 4 hari dimulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Tanggal 10-nya Idul Adha, 3 hari tasyriknya. Ada kebutuhannya selama 4 hari. Berapa kebutuhan Ustaz Rangkuti selama 4 hari ini? Katakan 1 hari 100.000. Kalau saya punya duit 400.000, berarti saya kategori pertama disebut mampu. 1. Yang kedua penilaian mampu, ada belanja untuk makanan pokok sama orang yang kita tanggung. Ustaz Rangkuti kepala keluarga, iya. Yang ditanggung siapa? Bini, anak, ayah, omak kalau tinggal satu rumah dengan kita. Ayah ibu mertua kalau tinggal sama kita. Berapa mesti biaya hidup selama 4 hari ini? Katakanlah 1 juta sehari. 1 juta. Ada duit 4 juta. Ada sebagian Pak Ustaz lebih lagi. Apa sebab bisa berlebih? Ada sebagian 2 biniknya, pamannya begitu, bertambah sikit. Yang 4 biniknya mungkin 8 juta. Ada 8 juta duitnya, maka kemudian syarat ketiga, ada duit untuk membeli hewan kurban kelebihan dari kebutuhan pokok tadi. Sebenarnya kita ini rata-rata sudah sanggup Bapak Ibu, cuman mengakal-ngakali saja. Iya Bu ya. Nah sekarang begini, kalau Pak Ustadz saya ada duit besok 20 juta, kebutuhan kami semestinya 4 hari itu hanya 5 juta. 15 juta ini kan mestinya sudah bisa ini Pak Ustadz mampu kalau yang Ustadz sampai tadi. Betul. Tapi 15 juta nih Pak Ustadz, 5 juta ini bayar kredit mobil, 2 juta bayar anak SPP kuliah di Pekanbaru, 2 juta lagi untuk angsuran sepeda motor. Sehingga 15 juta ini kandas habis Pak Ustadz. Apakah saya masih kategori mampu? Maka jawab dengan iman, jangan dengan akal. Tidak ada yang menyuruh Bapak Ibu untuk membuat hutang. Ini selalu alasan dia sama Allah. Ya Allah, aku hutangku banyak. Kredit mobilku 4 juta. Hondaku 900. Tidak bisa ku kurban ya Allah. Tidak ada Allah suruh Bapak Ibu berhutang. Maka jangan adu-adukan sama Allah gara-gara hutang tak ikut kurban. Ayolah Bapak Ibu. Saya rasa ini tak susah-susah kalau mau kita sama-sama ini. Ini saat ini yang mengganggu konsentrasi saya ini. Tercium langsung.
Sikit lagi. Kalau sudah terbagi semua ini, selesai ceramah ini. Bagi yang sudah ikut daftar kurban, pesan Allah dalam Al-Quran surah Al-Has 37, tolong Bapak camkan baik-baik. Yang 4 kelompok ini jumlahnya berarti berapa Ibu? 20 berapa? 28 ya saja. Yang 28 orang ni yang sudah menyatakan, yang sudah setor atau yang belum setor, yang penting nama sudah terdaftar niat kurban tahun ini, dicamkan, diingat baik-baik. Apa sebab? Perlu diluruskan niat. Pesan Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai lahmun daging kurban itu sama Allah. Kenapa? Allah tak butuh daging kurban. Luhumuha dagingnya, dima'uha darahnya, tidak sampai sama Allah besok itu semua. Apa sebab? Kalau Bapak Ibu ikut kurban gara-gara ingin dapat pujian dari manusia. Perbaiki niat ini yang 28 orang yang sudah daftar. Jangan ingin kurban supaya dipuji orang. Jangan kita ikut kurban supaya disebut kita ni dermawan. Jangan ikut kurban supaya nanti orang menyebut, bapak tu memang iya tiap tahun dah pernah alfa tu kurban terus. Kalau itu menjadi sum'ah, menjadi riya, menjadi sombong, Allah tak butuh semua itu. Maka yang Allah butuh apa? Walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah tengok keikhlasan hati, ketakwaan hati, kesucian hati, niat yang ikhlas. Tidak ada embel-embel ingin dapat pujian dari manusia. Wahai yang 28 orang, jaga niat kalian baik-baik, jaga hati kalian baik-baik. Jangan gara-gara ingin bersaing maka ikut kurban. Tapi kurbannya lillahi ta'ala. Begitu Bapak Ibu. Karena saatnya sudah 90% terbagi, maka kita akan selesaikan makanan ini dan kemudian kita akhiri dulu terlebih dahulu ceramah ini. Ya Bapak Ibu, sekarang sudah 6.22, syuruk juga sudah masuk. Maka terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Pesan Ustadz, ayo sama-sama kita persiapkan tabungan akhirat, karena kurban hanya ada 4 hari dalam setahun. Pengen pun Bapak Ibu kurban nanti di bulan Zulhijjah tanggal 14, itu tidak ada syariatnya lagi. Kurban di bulan Syawal tak bisa lagi. Kurban di Muharram tak bisa lagi. Hanya 4 hari kesempatan. Kesimpulannya, kalau Bapak Ibu tak ikut kurban tahun ini, belum pernah kurban selama hidup, meninggal Bapak besok tahun ini, maka banyak-banyak saja berdoa, moga-moga anak cucu kita besok mau pula berkurban atas nama kita yang sudah almarhum, almarhumah. Maka tabung, ada waktu 12 hari lagi, daftarkan habis gerakan subuh kepada panitia, jumpai Ustaz Zulkarnain. Ustaz, aku mau daftar 1. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, apa kira-kira yang tak kita suka dari daging kurban, hewan kurban kita? Bulunya kita buang, tanduknya kita buang, kukunya kita buang. Ada orang rokan 4 koto yang mau makan bulu, tak ada. Ada orang yang menyok tanduk, tak ada. Ada orang yang merendang kuku, tak ada. Tapi besok di akhirat, bulunya, kukunya, tanduknya, dia akan datang kembali. Sementara di dunia kita anggap tak berharga, itu jua dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dagingnya, tulangnya tegak besok dengan ilmu Allah, wallahu a'lam. Tah bagaimana besok wujud kurban yang kita lakukan di dunia ini, intinya menjadi tabungan akhirat besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu atas segala penghormatan penghargaan ini. Maafkan Ustaz dalam penyampaian ini bahasa yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah untuk motivasi kita berkurban tahun ini Bapak Ibu. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.